Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku ya. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah kesanmu yang sulit dia lupakan ya. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, mau resonate, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Aku lihat di videoku yang kemarin banyak yang komen katanya kemana aja, kangen, happy, senang aku balik bikin video lagi, upload video baru lagi. Ada yang ngucapin welcome back juga. Thank you buat semuanya ya. Kemana aja ya itu, karena aku kemarin itu selama 39 hari, sebulan lebih lamanya, bayangin 39 hari itu selama Jakarta Fair, dari hari pertama sampai terakhir aku bener-bener nggak ada libur sama sekali, bener-bener jaga event tarot reading ya. Jadi udah 3 kali tahun berturut-turut aku itu jaga di Jakarta Fair di PRJ. Jadi aku kan masuk manajemen tarot salah satu di Jakarta. Nah, manajemen tarot kita itu di invite atau diajak kerjasama sama salah satu IO yang kerjasama sama Jakarta Fair gitu. Jadi manajemen tarot aku ajak aku join buat jaga event tarot di Jakarta Fair itu gitu deh. Karena kebetulan rumahku juga nggak terlalu jauh dari lokasi Jakarta Fair, jadi ya udah aku available. Dan ya udah deh, udah 3 tahun lamanya ini aku jaga di Jakarta Fair itu sih. Mungkin banyak dari kalian juga yang diam-diam reading tarot di aku di Jakarta Fair. Ya udah aku ucapin thank you ya. Ya akhirnya karena aku jaga di Jakarta Fair, aku nggak bisa fokus buat bikin video YouTube. Tapi sama aja sih, walaupun di Jakarta Fair capek, lelah, nggak ada liburnya, tiap hari masuk, ya aku happy aja, senang aja bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu klien-klien baru. Walaupun YouTube aku terbengkalai, tapi sama aja, mau di Jakarta Fair, mau di YouTube, sama-sama semuanya bikin aku happy aja ya. Sama-sama reading tarot juga kan ya, sama-sama bantu orang, sama-sama kasih pencerahan, tujuannya sama sih ya. Oke, kita balik lagi kan. Aku udah berusaha buat konsisten sehari bikin 2 video ya. Kali ini general readingnya temanya kesanmu yang sulit dia lupakan ya. Aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Ini aku udah siapin, bakal aku pakai 4 deck kayaknya ya. Oke, silakan. Oke, udah, kita langsung mulai aja. Kesanmu yang sulit dia lupakan. Aku lihat menurut dia ya, kalian tuh hubungannya sedekat itu, benar-benar dekat. Dekatnya tuh kayak yang mungkin dia ngerasa dekat sama kamu, atau dia ngerasa cuma sama kamu aja dia dekat, atau kedekatan kamu sama dia itu nggak sedekat dia ke orang lain gitu. Ada keterikatan emosional juga di antara kalian. Kayak apa ya, kalau ingat kamu tuh jadi agak-agak rasa emosi ya, tapi emosinya tuh emosi yang bikin hati berdebar-debar gitu ya. Ngomong apa sih si Dinda, pokoknya gitu ya. Aku agak susah menjelaskan, tapi kalian paham pasti maksud aku. Dan memang di sini ada hal-hal yang suka bikin dia emosi ke kamu ya. Itu yang bikin dia sulit melupakan kamu. Berarti kesannya itu nggak baik dong ya, karena kan pas ingat kamu, dia ingat hal-hal yang bikin emosi gitu. Pokoknya adalah beberapa hal yang bikin dia jadi emosi gitu. Dan aku lihat di sini kesanmu yang sulit dia lupakan. Mungkin dia ngerasa punya rasa bersalah kali ya. Gak ngerti gimana, kayak dia ngerasa bersalah entah sama kamu atau di dalam hubungan kalian, atau pernah melakukan sesuatu yang dia nih salah. Dia sadar kalau dia tuh salah gitu ya. Kesanmu yang sulit dia lupakan, dia yang jelas suka kepikiran kamu, suka kebayang-bayang tentang kamu.
entah kepikiran ya inget aja, atau ada yang memang dia pikirin yang berkaitan sama kamu. Tapi yang jelas kayak yang tadi aku bilang sebelumnya, entah dia punya salah atau ngerasa bersalah, di sini ada rasa kayak dia tuh pengen minta maaf sama kamu. Entah minta maaf atau mungkin dia pernah minta maaf sama kamu. Jadi dia ingatlah, dia nggak lupa lah momen-momen dimana dia bikin kesalahan, dia rasa bersalah, dia minta maaf ke kamu, atau siapa tahu juga gitu. Entah dia salah terus dia ada rasa ingin minta maaf tapi sampai sekarang belum minta maaf, atau sampai sekarang kamu belum maafin dia padahal dia udah minta maaf ke kamu. Nah itu ya yang dia masih ingat, yang dia belum lupa akan hal itu. Dia ingat kamu itu orangnya apa ya, peduli sama diri sendiri. Kamu itu peduli, sayang sama diri kamu sendiri, tipe-tipe yang perhatian sama diri kamu sendiri. Ada apa ya istilahnya, ada self love gitu ya, ada self love. Kamu cinta, sayang sama diri kamu sendiri, kamu peduli sama diri kamu sendiri. Kamu tuh tipe-tipe yang suka kalau lagi stres, kalau lagi ada masalah, kamu suka yang menenangkan diri, menyendiri, self love, meditasi mungkin juga, terus apa ya, entah olahraga, meditasi, yoga, apapun deh ya. Atau kamu mungkin lebih suka kayak berdiam diri di rumah sendirian. Nah itu kalau kamu lagi ngerasa stres atau butuh waktu buat sendiri. Kesanmu yang sulit dia lupakan, mungkin dia ada deket sama beberapa orang ya, tapi entah gimana dia pilihnya kamu. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan, atau ada beberapa alasan kenapa dia memilih kamu, atau kenapa dia lebih milih kamu dibanding yang lain, kenapa dia ngerasa kamu lebih spesial mungkin daripada yang lain. Tapi aku lihat di sini juga ada beberapa dari kalian yang memang dalam third party relationship, cinta segitiga ya siklusnya hubungannya cinta segitiga yang gitu-gitu aja. Makanya dia juga mungkin gak bisa lupain kamu, susah lepas dari kamu, susah melepaskan. Dan di sini aku ngerasa kayak dia pernah ada di momen kayak dia berubah, ada sesuatu yang dia berubah, atau dia mengalami perubahan, atau dia berubah, tapi itu tuh karena kamu yang buat dia berubah. Entah dari apa ya, entah kamu nyuruh dia, entah dia dengar sesuatu dari kamu, atau dia niru perkataan atau tingkah laku kamu. Pokoknya di sini dia jadi berubah. Nah itu berkaitan sama kamu berubahnya ya. Dia happy sama kamu, dia happy deket sama kamu, kenal sama kamu, dia pun happy. Istilahnya kamu lah yang bikin dia berubah. Mungkin berubah lebih baik ya, ada perubahan di dalam dirinya dia, kamu sadar atau nggak sadar. Kalau misalnya ini memang diantara kalian ada hubungan cinta segitiga ya, ada hal-hal yang bikin dia susah lupain kamu, dan ada hal-hal yang bikin dia jadi tertarik sama kamu dibanding orang yang lainnya, dibanding seseorang yang memang pasangannya dia atau yang dekat sama dia yang lainnya. Kamu itu orangnya perhatian, yes, perhatian ke dia, atau bisa juga entah kamu punya binatang peliharaan atau hewan, atau kamu mungkin suka sama hewan atau binatang, entah sama dogi, entah sama kucing mungkin ya. Dia tuh ingat kayak kamu tuh baik banget, perhatian sama binatang, care ya. Atau mungkin juga gini, dia pernah ngerasa kamu seperhatian itu sama dia, kayak nganggep keluarga, bisa juga ya, saking dekatnya udah dianggap kayak keluarga. Dia ngerasanya kok kedekatan kalian kayak keluarga ya perhatiannya. Atau dia ngerasa kamu tuh saking perhatiannya sama dia, kayak kamu buat dia jadi prioritas kamu dibanding hal-hal lain. Dan aku lihat di sini mungkin ya kamu sama dia pernah nggak tahu ada momen apa atau event apa
Jadi kayak kalian pernah merayakan suatu momen atau acara, nah itu sulit dia lupain. Misalnya dia birthday, ulang tahun, terus kamu kayak kasih dia kado, atau kalian bikin party berdua, atau entahlah, atau traveling, atau pergi kemana. Pokoknya di situ ada sebuah event, acara, kalian ada celebration, merayakan sesuatu, dan itu hanya kamu dan dia gitu. Nah itu yang nggak bisa dia lupain ya. Kamu tuh orangnya jujur ya, jujur. Kejujuran kamu tuh mungkin dia mikirnya kayak gila ya, nih orang tuh jujur banget, kayak gue nggak pernah nemuin orang sejujur dia. Mau hal positif, negatif, mau baik atau buruk, kamu mungkin jujur sama dia, ngomong apa adanya. Mungkin banyak orang lain yang dia kenal nggak sejujur kamu. Mungkin banyak orang yang dia kenal ya nggak apa adanya, mungkin banyak yang fake ya menurut dia, tapi kamu tuh jujur apa adanya, tulus gitu ya. Mungkin menurut dia juga dia nggak sejujur itu sama orang lain, yes. Jadi kayak ada kesan yang beda dari kamu. Nah itulah kejujuran kamu, apa adanya kamu ya. Yang sulit dia lupakan dari kamu juga entah ya, mungkin dia pernah cerita banyak hal ke kamu, tapi kamu bisa nyimpen rahasia tentang dia. Dia bercerita tentang apapun yang nggak dia ceritain ke orang lain. Dia sepercaya itu sama kamu, tapi kamu menyimpan rahasia dia dan kamu nggak ceritain ke siapapun. Kayak kamu keep aja gitu, keep rahasianya dia buat diri kamu sendiri gitu ya. Atau mungkin kalian sama-sama pernah saling jujur cerita tentang secret atau rahasia kalian berdua, terus kalian sama-sama keep buat diri kalian masing-masing tanpa ada satupun orang yang tahu. Dan yang dia tahu ya, kamu ini orangnya mau berkembang, mau bertumbuh, bukan tipe-tipe orang yang yaudah jalanin aja hidup, nggak tahu kedepannya gimana, yaudah jalanin aja hidup, lihat aja nanti. Enggak, kamu itu punya tujuan, kamu itu tipe orang yang mau berkembang, mau bertumbuh. Enggak, bukan tipe-tipe yang nggak jelas masa depannya, nggak jelas tujuan hidupnya. Enggak, kamu orangnya mau berkembang ya. Mungkin circle-nya dia bukan tipe-tipe yang kayak kamu, circle-nya yang tipe-tipe stuck gitu ya, tipe-tipe yang masa depannya suram, atau tipe-tipe yang nggak ada tujuan hidup, nggak ada cita-cita. Mungkin dia juga kayak gitu ya, tapi kamu enggak, kamu tipe yang mau berkembang. Terus aku lihat di sini, nggak tahu ya, mungkin beberapa dari kalian punya sakit pencernaan. Sakit pencernaan tuh maksudnya ada keluhan dalam pencernaan, atau keluhan seperti sakit mah, terus pola makan yang nggak baik, yang nggak teratur, itu ada juga tuh aku lihat di situ soalnya. Dan kadang kamu juga tipe yang agak emosional menurut dia ya. Ada sisi-sisi emosinya, temperamen juga, gampang emosional atau emosi. Tapi yang dia nggak lupa tuh, kamu itu sangat mandiri, independen, nggak bergantung sama orang lain, nggak mengandalkan orang lain, apalagi nyusahin orang lain. Nggak, kau bisa berdiri buat diri kamu sendiri. Iya, stand up for yourself gitu. Terus kamu itu sebagai cahaya, entah cahaya buat dia, entah buat orang lain, entah memberikan pencerahan buat dia atau buat orang lain juga. Atau kamu tipe-tipe yang suka memberikan pencerahan buat orang, suka bantu orang, atau memberikan cahaya buat hidupnya dia. Mungkin sebelumnya hidup dia itu suram, gelap, hopeless, nggak ada semangat buat hidup, tapi pas hadirnya kamu itu bikin hidup dia jadi beda, lebih positif. Dan mungkin beberapa dari kalian ada sisi positifnya juga ya. Yang sulit dia lupakan, kamu itu punya banyak mimpi ya, punya banyak mimpi, tujuan hidup. Terus kalian pernah kayak saling bercerita, entah kamu cerita tentang tujuan hidup kamu, cita-cita kamu, mimpi-mimpi kamu, terus dia kayak terpesona atau jadi mes gitu sama kamu. Wah gila, jadi kayak ngeliat kamu tuh kayak dia takjub gitu sama kamu, kayak terpesona ya. Entah pas lagi kamu pernah cerita, entah pas lagi kamu cerita tentang apa gitu, dia jadi terpesona sama kamu.
Terlebih kalau kamu cerita tentang keinginan buat hidup kamu di masa depan, ya. Atau gini, kesanmu yang sulit dia lupakan, dia ngerasa setiap kamu berdoa, setiap kamu punya keinginan, pasti itu berhasil, pasti itu terwujud. Iya, jadi kayak kamu itu seseorang yang gampang banget memanifestasi sesuatu. Kamu inginkan apa, kamu berdoa, kamu effort, usaha, dan akhirnya apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Yang sulit dia lupakan juga, dia masih menyimpan apapun yang berkaitan tentang kamu, entah foto, kenangan, memori, entah kamu pernah ngasih dia sesuatu atau apa, dia masih nyimpen tuh hal-hal itu. Dan itu yang bikin dia gimana mau lupa sama kamu, kalau hal-hal yang berkaitan sama kamu aja masih disimpan. Kesanmu yang sulit dia lupakan, di sini aku lihat kamu orangnya terbuka sama dia. Yes, walaupun ada sisi misteriusnya, kayak adalah beberapa hal yang kamu kayak tutupin, dia nggak tahu. Tapi dia tahu kamu terbuka. Kalau misalnya dia tanya sesuatu, ya kamu bilang, kamu cerita gitu ya. Dan aku lihat mungkin banyak yang kalian udah menjauh atau LDR, itu juga yang kayak walaupun udah ngejauh, dia nggak bisa lupa sama kamu, sulit buat lupa sama kamu ya. Dan karena ada sisi misteriusnya, banyak hal yang kayak dia kayak menyimpan banyak pertanyaan tentang kamu, tapi dia nggak dapet tuh jawabannya dari kamu, karena dia sendiri pun mungkin nggak nanya ke kamu ya. Terus aku lihat di sini apa ya, ada hal-hal yang bikin dia galau kalau dia ingat sama kamu, apalagi kalau kamu sama-sama menjauh atau nggak komunikasi, tapi karena ada konflik ya, itu yang bikin dia ngerasa galau gitu kalau inget kamu ya. Atau salah satu dari kalian mungkin pernah meninggalkan, entah kamu atau dia, bisa vice versa. Nah, itu yang bikin dia susah lupa, terutama kalau misalnya ya sama aja sih ya, siapa yang pun yang meninggalkan, dia meninggalkan kamu ya, mungkin dia juga nggak bisa lupa pada saat dia ninggalin kamu. Nah kalau misalnya kamu ninggalin dia, ya sama aja, dia juga susah lupa pasti kan. Ketika kamu ninggalin dia, sama-sama lah ya, siapapun yang meninggalkan pasti ada kesan yang sulit lah kita melupakan seseorang pada saat berpisah, pada saat menyelesaikan hubungan, pada saat meninggalkan. Kesanmu yang sulit dia lupakan, kamu itu kan tadi mandiri, termasuk kamu kalau lagi sedih, kamu bisa yang kayak menghibur diri kamu sendiri, entah nggak mau diganggu, atau memang kamu tipe yang ya asik aja gitu sama dunia kamu sendiri, sama hidup kamu sendiri. Kamu tipe mungkin banyak dari kalian yang introvert, jadi kayak kamu asik sama diri kamu sendiri, sama dunia kamu sendiri, kamu bisa menghibur diri kamu sendiri kalau kamu sedih pun, ya. Terus aku lihat di sini ada beberapa sifat atau karakter yang dia ngerasa tuh mirip sama kamu. Iya. Jadi kayak dia bercermin gitu. Dia lihat kamu kayak dia lihat dirinya sendiri. Mirip, ada kesamaan. Kayak misalnya kamu ngelakuin apa ke dia, kok mirip ya, kok kayak aku ya gitu. Kamu cuek ke dia, kok kayak aku ya, aku cuek juga, kamu cuek ya. Kok kamu diamin aku ya, dia juga diamin kamu juga ikut diamin dia. Nah itu kan berarti sama kan, kayak energi mirror gitu, kayak bercermin. Terus aku lihat di sini, mungkin salah satu dari kalian pernah sakit ya, sakit yang benar-benar sakit gitu ya, entah sakit apa, mungkin misalnya dia sakit terus kamu yang ngurusin dia, atau kamu yang sakit dia pernah ngurusin kamu. Nah momen-momen itu yang kayak sulit buat dia lupa ya. Salah satu dari kalian mungkin pernah sakit atau kenapa gitu ya, tapi diperhatiin, dipeduliin, itu yang bikin dia lupa sih. Nah ada di sini yang LDR, aku ngerasa ada yang LDR, terus komunikasinya udah nggak baik, atau memang udah nggak komunikasi. Ada juga yang nggak jelas hubungannya, komunikasinya nggak jelas gitu ya.
walaupun nggak jelas tapi susah buat lupainnya, walaupun cuma sebentar, hubungannya dekatnya cuma sebentar tapi kok sampai sekarang nggak bisa lupain gitu. Pokoknya di sini ada sebuah ending atau hubungan yang berakhir nggak jelas. Nah itu yang sulit dia lupain juga ya. Terus apa ya, aku nggak tahu sih, ada hal-hal yang bikin dia nggak lupa sama kamu, dan hal-hal itu juga yang membuat dia apa ya, dia kan susah nih buat lupa sama kamu. Dan aku ngerasa kayak ada sesuatu yang bikin kayak dia tuh sampai sekarang masih nungguin kamu. Iya, banyak dari mereka yang kayak masih nungguin kamu sampai saat ini. Iya. Di sini aku lihatnya kayak entah dia atau kamu ya, mungkin dia ya, ada rasa dia pengen komunikasi, pengen hubungi kamu, pengen menuju ke kamu, mendekat gitu ya ke kamu, dekat terus komunikasi, dekat terus silaturahminya baik. Nah itu juga kalau kalian hubungan cinta segitiga, kalau kalian hubungan friends with benefit, FWB gitu ya, itu yang dia bikin susah lupa iya sama kamu. Jadi kayak mungkin kalian kalau ketemu terus kayak apa ya istilahnya, entah having sex atau ngapain nggak tahu sih, pokoknya kalau ketemu sama kamu, dekat sama kamu, hal-hal itu yang kalian bareng-bareng bersama itu sulit buat dia lupain sih. Dia tahu kamu tuh orangnya kepo, mau tahu, entah mau tahu tentang dia atau suka stalking dia, atau mungkin suka ngomongin dia ke teman-temannya. Dia tahu itu juga ya. Atau kesanmu yang sulit dia lupakan karena dia sulit buat lupain kamu, ada beberapa hal kesanmu yang sulit dia lupakan. Mungkin sampai sekarang dia juga masih suka ceritain kamu ke teman-temannya, ke orang terdekatnya, ke siapalah pokoknya ya. Kalau kamu tuh kayak gini, kayak gitu loh gitu. Nggak harus yang jelek sih ceritainnya. Ya ada beberapa yang membuat dia mungkin punya cerita yang indah, cerita yang menarik tentang kamu, makanya dia suka ceritain kamu ke orang terdekatnya. Di sini aku lihat ada yang sakit hati, entah kamu atau dia yang sakit hati. Ya misalnya dia sakit hati karena kamu, ya di luar kamu tahu atau enggak dia sakit hati karena kamu ya. Misalnya kamu pernah ngomong apa ke dia, terus dia ingat dia sakit hati. Nah sampai sekarang dia masih ngerasain sakit hati karena itu, atau sampai sekarang dia masih ingat apa yang bikin dia sakit hati karena kamu. Mungkin dulunya kalian pernah intens, pernah hubungannya intim, intens, deket itu, komunikasinya juga deket. Terus apa ya yang kalian bicarakan, terus kamu bisa menenangkan dia, entah dia lagi emosional atau apa, kamu bisa nenangin diri dia. Banyak hal yang kayak dia tuh pengen ngucapin terima kasih sama kamu. Atau ada beberapa hal yang mungkin kayak dia tuh pengen bilang minta maaf atau permohonan maaf sama kamu juga. Yes. Dan aku lihat di sini sulit dia lupakan. Mungkin banyak dari kalian yang tipenya itu sensitif ya, gampang baper, gampang dibawa perasaan. Nah itu dia tahu banget kamu yang punya sifat kayak gitu, sensitif, gampang baper, gampang sedih, mellow ya. Atau ada beberapa yang mungkin bikin kamu mellow, sedih. Itu yang dia nggak bisa lupa, sifat-sifat kamu ya. Kesanmu yang sulit dia lupakan di sini aku lihat ya, kalau dia seseorang dari masa lalunya kamu, dia suka flashback, dia suka inget-inget kenangan yang dulu bersama kamu yang udah kalian laluin bareng, entah pergi kemana, entah apa, entah kamu pernah ngomong apa ke dia. Nah itu juga yang dia belum bisa lupa dari kamu, yang bikin dia ingat kenangannya sama kamu yang dulu-dulu. Kamu orangnya strong, kamu mampu bertahan di dalam keadaan apapun, itu yang dia tahu. Kamu strong, kamu gak lemah, kamu tipe-tipe yang bertahan
mau keadaannya susah atau happy atau senang atau sulit. Dan yang dia sulit lupakan adalah mungkin kalian pernah dekat atau punya hubungan, entah keadaan hubungan kalian gimana, entah toksik atau enggak, tapi kamu tuh tetap ingin mempertahankan hubungan kamu sama dia dulunya. Walaupun mungkin juga kamu gak bener-bener happy, walaupun ada rasa kesel, ada rasa benci ke dia, tapi kamu ada rasa ingin bertahan atau mempertahankan hubungan kalian. Kamu tipe-tipe yang selalu support apapun yang dia lakuin, apapun keadaan dia. Kamu support, kamu dukung dia selayaknya kayak orang terdekat, orang yang paling dekat sama dia juga. Kamu tipe orang yang pemikir, dia tahu banget itu apa-apa aja dipikirin, dia ngomong apa dipikirin, baper, dia salah apa, kamu kebawa perasaan, baper juga. Di sini banyak dari kalian yang membatasi diri dari mereka, entah karena apa, tapi kamu kayak membatasi diri, menutup diri juga, menutup akses, entah ngeblok, entah saling ngeblok sosial media, entah misalnya remove atau unfriend atau apa gitu ya. Ada hal-hal sifat deep inside-nya kamu tuh apa ya, ada sisi kekanak-kanakan yang dari kamu. Kamu punya sisi kekanak-kanakan, childish, tipe-tipe yang manja, maunya diperhatiin, mungkin tipe-tipe yang clingy, mau tahu kemana aja dia pergi, gak bisa jauh-jauh dari dia, entah posesif atau apa. Ada sisi kekanak-kanakan dari kamu, ada sisi childishnya, tipe-tipe yang manja, tapi ada sisi positifnya juga dari kamu yang tadi aku bilang ya. Entah kamu menyenangkan, ada sisi positif, kamu menerangi kehidupannya dia, bikin hidup dia lebih apa ya, lebih bercahaya, lebih terang lagi mungkin. Kedekatan kalian nih, ada kartunya relate kayak yang tadi aku bilang sebelumnya. Saking dekatnya, dia tuh ngerasa kayak kalian tuh keluarga gitu ya, kayak sedekatnya kalian itu ibarat kayak keluarga, saking dekatnya. Kamu suka bantu dia, dia suka bantu kamu, kalian saling support, saling mendukung satu sama lain juga. Yes, dia ngerasa hubungannya sama kamu juga ada hambatan, itu yang gak bisa dia lupa. Hambatan-hambatan itu yang menghambat hubungan kalian. Terus kamu juga mungkin tipe yang perhatian sama keluarga, bisa juga kayak kamu tuh sebegitu perhatiannya sama keluarga kamu ya. Nah itu yang dia rasain. Banyak dari mereka juga yang apa ya, kesanmu yang sulit dilupakan. Menurut dia, kalau kamu pernah punya hubungan sama dia, dia ngerasa kamu tuh udah lupa sama dia, udah move on, udah healing. Ya nggak tahu ya kan, kalau kamu masih galauin dia. Itu yang dia rasain sih. Kok kamu udah move on ya, kok kamu nggak kontak aku, kok kamu nggak cariin aku, hubungi aku, apa kamu udah move on atau udah punya pasangan, kok cepet banget move onnya gitu, kata dia ya. Di sini kamu itu sebenarnya ada sisi menyenangkan. Orang gampang dekat sama kamu, kamu mungkin punya banyak temen, punya orang-orang yang terdekat sama kamu punya bestie, punya BFF mungkin, ya punya apa sih, kayak teman-teman yang dekat sama kamu lah, 2 atau 3 orang. Kayak kemana aja kamu pergi dan deket sama mereka, kayak satu geng gitu loh menurut dia. Dia tahu itu, kamu mungkin punya beberapa teman terdekat, sahabat terdekat, dan menurut dia kamu tuh kayak dikenal banyak orang, atau orang baik yang kenal kamu, atau kamu tuh ya senang gitu kenal sama banyak orang, kenal sama orang-orang baru, suka having fun, pergi nongkrong juga menurut dia. Atau mungkin kalian pernah pergi nongkrong bareng, misalnya kamu diajak ke tempat mainnya dia sama temennya, atau misalnya mungkin dia diajak sama kamu ke tempat teman-teman kamu, bisa juga kayak gitu ya. Kamu orangnya ada sisi suka membantu orang lain, dermawan, kayak kamu punya apa kamu berbagi, atau kamu senang berbagi ke orang lain.
Yes, atau mungkin kamu atau dia punya satu perjanjian atau apa gitu yang pernah kalian ucapin, itu yang dia nggak bisa lupa sampai sekarang. Yes. Terus kamu mungkin orangnya tipe-tipe yang pekerja keras dalam berkarir atau dalam finansial, atau kamu tuh tipe-tipe yang semangat gitu ya, apapun yang berhubungan sama material things. Dia tahu kamu kayak gitu tipenya, kerja keras dan sangat fokus ke material things juga. Terus kamu ada sisi ramah, friendly menurut dia. Dan di sini aku lihat entah kenapa ya, mungkin dia ngerasa terikat sama kamu, terkoneksi atau selalu terhubung sama kamu. Ada rasa kayak dia mau komunikasi nih sebenarnya sama kamu. Iya. Dia ngerasa banyak banget hambatan hubungannya sama kamu, entah eksternal atau internal atau apa. Cuma dia sadar banyak banget hambatan di dalam hubungan kalian. Mungkin kamu pernah ngedukung atau support dia atau apa gitu ya, terus jadi dia ngerasa kayak ada sesuatu yang membuat dia bertumbuh, membuat dia berkembang. Nah itu tuh karena kamu, mungkin karena bantuan kamu juga. Mungkin kamu pernah ngelakuin sesuatu yang bikin dia tuh kayak terpesona. Kamu mau berbuat sesuatu walaupun kamu sedih, walaupun kamu sakit hati, walaupun kamu gak happy, tapi kamu mau ngelakuin sesuatu buat dia, walaupun itu menyakiti diri kamu atau menyakiti hati kamu, ya. Kesalahanmu yang sulit dilupakan saat kalian ketemu pertama kali, first impression, kayaknya dia susah lupa. Dia selalu ingat, entah kamu ketemu sama dia di mana, entah kayak kamu ngomong apa, kalian cerita apa aja. Nah itu dia masih ingat sampai sekarang, ya. Kamu tipenya mungkin cukup dewasa ya. Kalau ada apa-apa tuh kamu sangat berpikir matang-matang. Kamu orangnya penuh pertimbangan juga. Iya, dalam mengambil keputusan. Banyak dari kalian tuh ada yang religius. Ya, itu yang dia nggak bisa lupa. Kayak entah kamu religius, rajin ibadah, rajin doa, atau tipe-tipe yang mungkin kayak dia ngerasa kok kamu religius banget, padahal orang-orang terdekatnya tuh nggak ada yang se-religius itu mungkin. Atau kamu pernah support atau dukung dia atau membuat dia berubah menjadi lebih baik dalam hal keagamaan, ya. Terus aku lihat di sini ada sisi misterius kamu, ada sisi kamu yang dewasa itu juga yang dia nggak bisa lupa. Terus ya mungkin ada hal-hal, entah kalian ada konflik atau enggak, dia pengen memperbaiki hubungannya sama kamu. Yes, apapun bentuk hubungannya, entah temenan lagi, entah balikan, entah sahabatan ya. Pokoknya ada sesuatu yang pengen dia perbaiki di antara kalian. Mungkin ya banyak dari kalian yang sama-sama saling mencintai, saling sayang, sama-sama punya perasaan. Nah di tengah-tengah kalian itu ada sebuah hambatan di hubungan kalian, entah hambatan dari keluarga, pekerjaan, atau pasangan. Mungkin salah satu ada yang udah punya pasangan, yes mungkin. Terus aku lihat di sini, kalau misalnya hambatannya itu seseorang, ya menurut dia kamu tahu sih siapa yang menghambat hubungan kalian, yes. Atau kalian ini ada sifat kesamaan ya, yang satu sama-sama emosi, yang satu sama-sama kayak gampang marah gitu orangnya. Terus dia ngerasa kayak susah lepas mungkin, entah kamu atau dia yang ngerasa kayak susah lepas nih, susah melepaskan ikatan, terkoneksi terus, terhubung terus, walaupun ya hubungannya mungkin saling menyakiti atau toksik. Kesalahanmu yang sulit dia lupakan adalah karena dia lupa sama kamu, makanya dia suka stalking kamu, suka kepoin kamu, terutama di malam hari sih. Kalau lagi kepoin itu ada rasa kayak dia pengen komunikasi sama kamu, iya. Tapi nggak tahu deh jadi komunikasi atau enggak ya. Itu kan karena keinginannya aja, tapi nggak tahu actionnya gimana. Terus dia ngerasa kayak kamu sama dia tuh punya tujuan yang sama, punya visi misi yang sama, kayak sejalan gitu sebenarnya.
Tapi lagi-lagi mungkin ada hambatan di tengah-tengah hubungan kalian. Atau sebenarnya hubungan kalian juga nggak baik-baik amat, ada sisi negatifnya juga menurut dia. Hubungannya memang suka bikin emosi, masing-masing emosi ya. Nah di sini dia pernah ada momen kayak ingin memilih gitu ya. Kayak dia harus ambil keputusan, dia harus pilih kamu atau orang lain, kamu atau keluarganya, kamu atau pekerjaannya. Nah alasan-alasan itu yang bikin dia nggak cerita ke kamu, kenapa dia tinggalin kamu, mutusin kamu, pergi begitu aja dari kamu. Nah itu yang dia simpan sendiri, yang dia sembunyiin, yang dia rahasiakan alasannya dari kamu. Nah itu yang bener-bener dia kayak gak bisa lupa gitu, dimana dia harus mengambil keputusan pada saat itu. Di sini mungkin ya entah kamu atau dia ada yang memutus komunikasi. Iya, ada yang memutuskan komunikasi. Apalagi kalau misalnya kamu sama dia ada perbedaan di dalam hubungan, entah beda keyakinan, prinsip, visi misi, tujuan hidup. Nah itulah yang bikin dia nggak bisa lupa gitu ya, karena ada perbedaan di antara kalian. Padahal mungkin kalian sama-sama saling mencintai ya. Nah di sini ada seseorang yang bikin seseorang yang lainnya tuh kayak berubah, bertransformasi ke arah lebih baik. Yang tadinya apa ya, misalnya tadinya dia ini biasa aja, tapi kamu merubah dia menjadi seseorang yang lebih baik mungkin ya, lebih baik secara fisik atau secara apa gitu, banyak aspek sih ya. Dia ngerasa cocok sama kamu, walaupun ada perbedaan, tapi dia tuh ngerasa ada kecocokan di antara kalian. Yes. Terus menurut dia kamu itu orangnya gampang baper, gampang sedih, gampang melo, dibawa ke hati, dibawa perasaan juga menurut dia nih. Kalau udah sedih tuh kayak sedih banget ya, kayak berlarut-larut gitu sedihnya. Ada sisi kamu tuh yang kayak angel, kayak malaikat, baik hati, kayak angel, nggak mengharapkan apapun, baik ke semua orang atau baik ke dia. Ada sisi ininya, sisi positif, baik dan angel menurut dia kamu tuh ya. Tapi ada sisi ini juga, sifat kamu yang keras kepala mungkin, itu yang dia kayak nggak bisa lupa. Sifat kamu yang keras kepala, atau susah dikasih tahu, susah diatur mungkin menurut dia juga. Mungkin hubungan kalian udah berakhir ya. Walaupun udah berakhir, dia mungkin sampai sekarang nggak bisa lupa sama kamu juga. Mungkin hubungan kalian ada yang toksik, dan kamu yang udah berubah itu juga yang bikin dia keinget terus sama kamu. Kayak ada perubahan sikap kamu, hubungan kalian mungkin nggak kayak dulu lagi. Kamu yang menjauh, kamu yang menghindar, kamu yang udah berpaling dan nggak mau tahu tentang dia. Nah itu juga ya kesan dari kamu yang dia nggak bisa lupa. Kamu yang selalu semangat juga, entah mungkin dia hidupnya hopeless, nggak punya motivasi atau nggak ada gairah dan semangat dalam hidup, tapi kamu tipenya yang semangat, ngelakuin sesuatu semangat, atau kamu pernah menyemangati dia dan dia ingat itu juga. Kadang ada sisi dari kamu ya yang pemalas atau mungkin tipe-tipe yang suka rebahan, istirahat. Nah dia tahu kamu yang kayak gitu. Kamu kalau ada hal yang bikin kamu gak enak hati, kamu bisa yang sebaper itu, kepikiran, fokus ke masalah itu aja. Dia tahu kalau kamu tuh punya beban hidup atau ngerasa hidup kamu tuh cukup berat. Ya, kamu itu hidup kamu gak yang gampang menurut dia. Hidup kamu kayak punya beban, cukup berat, kayak ada sesuatu yang kamu tanggung gitu, entah ada masalah atau enggak, entah ada beban atau enggak. Tapi kayaknya menurut dia lihat kamu tuh kayak seseorang yang punya beban hidup. Dan apa ya, kamu tuh orangnya cukup pemikir. Jadi kayak apa-apa tuh dipikirin, pikirannya bercabang-cabang, banyak hal yang kamu pikirin menurut dia. Dan mungkin kamu udah punya hubungan sama seseorang ya,
Jadi kayak dia ngerasa kamu udah punya hubungan sama orang lain, ya dia tahu itu gitu. Dia nggak bisa lupa akan hal itu juga, kalau kamu itu sebenarnya udah punya hubungan sama seseorang. Yes. Terus mungkin hubungan kalian cukup rumit, complicated, rumit, ribet, kusut, ya nggak ada jalan keluarnya, nggak ada jalan tengahnya, sama-sama nggak ada yang mau mau menyelesaikan kerumitan ini, keribetan ini gitu ya. Ada kebingungan lah gitu yang dia rasain tentang hubungan kalian. Mungkin banyak dari kalian itu tipenya yang workaholic. Jadi banyak dari kalian yang mapan, entah maskulin atau feminin. Tipe-tipe kamu tuh yang kayak hidupnya makmur, happy, mapan, itu yang dia tahu ya. Dan kamu tipe yang mungkin yang tadi dari mapan tadi aku bilang, jadi kayak kamu punya banyak aset, kamu punya banyak apa yang kamu mau, kamu bisa mewujudkan itu, kemauan kamu juga banyak, kamu juga kadang masih mikirin hal-hal duniawi juga, entah harta, tahta, jabatan, wanita gitu ya. Yes. Terus kesanmu yang sulit dia lupakan adalah mungkin kamu pernah bikin dia patah hati, atau dia pernah bikin kamu patah hati, atau dia tahu kalau kamu tuh mungkin ya sepatah hati itu karena dia, entah dia bersalah atau pernah ngelakuin salah sama kamu. Iya. Dan mungkin ya dia tahu kamu dekat sama beberapa orang atau orang lain, atau mungkin bisa jadi vice versa, mungkin dia yang dekat sama beberapa orang. Jadi kayak dia ngerasa dia nih ngedapetin kamu dan memperebutkan kamu dari orang lain, dari beberapa orang yang lainnya, atau bisa juga vice versa. Kayak mungkin dia dekat sama beberapa yang lainnya juga, tapi kayak dia lebih milih buat dekat sama kamu. Ada sisi dimana kamu tuh kayak nggak peduli sama dia. Itu yang dia nggak bisa lupa. Entah dulu atau sekarang, kayak kok kamu cuek sama dia, kok kamu nggak peduli sama dia, kok kamu asik sama dunia kamu sendiri. Kenapa kayak gitu ya? Nah di sini dilihat kayak mungkin hubungan kalian, mungkin kamu udah membatasi diri, kayak kasih batasan atau kasih jarak ke dia. Jadi kayak itu nggak bisa nggak bisa bikin dia lupa gitu dari kamu. Kalau kamu tuh udah ngejauh, jaga jarak, menutup akses, entah ada yang ngeblok atau kamu kayak udah membatasi diri dari dia atau menutup diri dari dia, itu yang dia tahu ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Inisial hurufnya mereka atau zodiak mereka atau zodiak kamu ada zodiak Taurus, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Pisces, Leo, Cancer, Scorpio. Inisial hurufnya ada huruf W, Y, A, T, I, N, D, E, K, R, H, J, K, F, Z, M, P, L, S, G, B, O, dan V ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.